Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siforosa Putri Boleng, NIM 8592-83947. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi berjudul Hubungan Timbal Balik Filsafat Ilmu dan Pendidikan. Poin yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas epistemik bagi ilmu pendidikan. Artinya, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memenuhi syarat keilmiahan, yaitu memiliki objek kajian yang jelas, metode yang sistematis, dan landasan rasional. Melalui filsafat ilmu, pertanyaan mendasar seperti apakah hakikat pendidikan, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu metode mengajar efektif, dan untuk nilai apa pendidikan diselenggarakan, dapat dijawab secara reflektif. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan agar tidak hanya menjadi kumpulan praktik, tetapi menjadi disiplin ilmu yang memiliki kerangka berpikir yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Poin yang kedua, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Praktik pendidikan yang bermakna memberikan pengalaman dan permasalahan nyata yang menjadi bahan refleksi filsafat ilmu. Ketika guru di lapangan menghadapi persoalan seperti perbedaan minat belajar anak, penggunaan teknologi, atau krisis karakter, maka persoalan-persoalan tersebut mendorong filsafat dan ilmuwan pendidikan untuk mengembangkan teori baru. Dengan kata lain, pendidikan menjadi laboratorium bagi filsafat ilmu untuk menguji, menyempurnakan, dan memperluas cakupannya. Tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu berisiko menjadi spekulasi yang jauh dari realitas. Poin yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu menyediakan 3 pisau analisis utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi membantu kita bertanya, apakah hakikat manusia, ilmu, dan realitas pendidikan? Apakah anak dan objek yang dibentuk atau subjek yang berkembang? Yang kedua, epistemologi membantu kita bertanya, bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh? Apakah melalui eksperimen, refleksi, atau dialog? Yang ketiga, aksiologi membantu kita bertanya, nilai apa yang ingin dicapai melalui pendidikan? Apakah efisien, kemanusiaan, atau kemandirian? Dengan ketiga pisau ini, persoalan pendidikan yang kompleks dapat dibedakan secara sistematis sehingga solusi yang dihasilkan tidak bersifat parsial. Poin yang keempat, contoh konkret penerapan. Sebagai contoh, dalam penyusunan kurikulum merdeka, filsafat ilmu berperan melalui ontologi. Kurikulum memandang peserta didik sebagai individu yang unik yang memiliki potensi berbeda. Epistemologi. Proses belajar diarahkan pada pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi, bukan sekedar transfer informasi. Aksiologi. Tujuan kurikulum adalah membentuk pelajaran Pancasila yang berkarakter, kreatif, dan kebinekaan global. Contoh lain dalam proses pembelajaran, ketika guru memilih metode diskusi daripada ceramah, keputusan itu didasari asumsi epistemologi bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi, serta aksiologi bahwa kemandirian berpikir lebih bernilai daripada hafalan. Singkatnya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Filsafat ilmu menjaga keilmiahan pendidikan, sedangkan pendidikan memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Dengan menggunakan filsafat ilmu sebagai pisau analisis, kita dapat memahami dan memperbaiki praktik pendidikan secara lebih mendalam dan bermakna. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.